Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Bu. Ibu. Pagi. Pagi Bu Sela. Pagi Ifna. Ini masih ada beberapa yang belum masuk ini. Oh, Lidwina sama Titis barengan. Oke. Makanya tak cariin kok nggak ada. Ini Enci sudah masuk. Yang belum siapa? Arlen. Arlen sudah. Eh, siapa lagi? Oh, sudah ya. Noven nggak ada sih. Oke, oke. Yuk, hari ini kita ngomongin Raymond Kettle gitu ya. Raymond Kettle dan ini nanti tugasnya Litbina sama Titis berarti ya. Oke, yang presentasi. Uh, saya persilahkan langsung aja untuk yang bertugas untuk mempresentasikan ya. Silakan. Keluar kembali Ustaz. Saya juga tadi Yang tugas presentasi siapa ya? Saya Bu. Oh, Ifna. Tak Ya. pikir Titis sama Sama Ajeng. oh sama Ajeng. Ya. Bu, Dengar ya? suara saya sudah jelas belum? Sudah terdengar Ifna. Ya. Saya pikir Litbina sama Titis makanya barengan. Oh, ternyata. Oke, Septian. Bu Sela. Bu, ini saya kok nggak bisa share screen ya Bu ya? Bu Sela nggak ada Mic suaranya Bu. masih Ya. masih di mute. Oke. PPT-nya dibuka dulu. Kalau sudah PPT dibuka, terus share screen gitu. Klik share screen di Zoom, kemudian pilih PPT-nya langsung. Iya. Iya, bentar Bu. Ah.
Tadi tapi saya sempat udah share screen apa belum, Bu? Tidak sempat di kelihatan explorermu, Oh, kelihatan explorermu. Cuma kalau sudah masuk explorer, kamu klik PPT-nya biasanya tidak keluar. iya. Jadi yang di share itu PPT. Bu, Hmm? saya buka ya, Bu. Ya, ya, silakan. Iya. Ini sudah, Bu. OTW sebentar. Ya, aku ya. Nah, oh, ini WA-mu loh. Iya. WA-mu tutupan sih. Oh, iya di sini. Ya Allah, Mbak, If, ya Allah. Mbak ini bener nih ini. Udah salah Mbak If, gak ngono. Bu, ini saya masih on cam nggak, Bu? Masih. On ya. Ini loh. Iki bukaan, dari buka. Mbak, kan udah tak download. Tapi nek ngene apa di mau? Oh, kok gitu PDF-nya dibuka dulu. Jadi kamu masuk Explorer dulu, buka aja. Ini sudah keunduh banyak ini. Buka di downloadmu aja di. Ini tutupan saya WhatsApp. Iya, Bu. Terus nanti. Kenapa, Mbak? Ngono carane. Mbak, di mana ya buka ngono, Mbak? Iki piye marah gitu. Nanti. Tidak apa-apa, santai ya, If. Iya, Bu. Mbak, dek mau kita gak bisa bukaan ngono, Mbak. Gitu. Ya Allah, aku jadi. Nah, Maaf ya teman-teman, saya udah keluar belum? udah. Belum. Oh, belum. Ini udah, Bu. Belum. Bu, tapi zoom-nya kok nggak muncul ya, Bu ya? Emang kayak gini ya, Bu ya? Zoom-nya nggak muncul. Kamu nggak kelihatan wajah kita-kita gitu? Iya. Oh, kadang-kadang settingannya kamu bisa kayak gitu modelnya. Oh, iya iya. Langsung saya mulai aja ya, Bu. Belum keluar ini PPT-nya. PDF-nya belum keluar. Oh, Kok bisa ya? tapi di layar saya sudah muncul, Bu. ST. Stop share screen dulu. Oh, iya iya. Nggak stop share screen dulu, kemudian Paling apa ya? Iki. Adik gak mau ini. Kalau nggak bisa, tak aku aja Mbak yang share screen. Oh, iya iya iya. Oke. Ini tapi bentar bentar.
Ini berarti aku keluar Zoom, iya nggak sih? Oh, Di stop share screen. iya Ada, Bu. ada. Desktop. Ya Allah, iki lonjir. Mbak iki mungkin lemah. Nah, Nah, oke, tak stopin. Nah, sudah. Ternyata saya bisa sebagai host itu bisa nyetop ternyata. Oke, Ajeng aja deh ya Ifna ya, enggak apa-apa ya. Nanti kita coba lagi kalau sudah agak senggang, Ifna nyoba lagi nanti kalau share screen. Sebentar ya. Mm-mm. Sudah terlihat. Hitam, tunggu. Bentar. Mungkin akhir-akhir ini sinyal kayaknya agak rewel ya kayaknya. Nah, ini sudah Sudah, Bu? sip. Baik, silakan Mbak Ifna. Ifna, kamu di mana? Oh, Ifna ini hilang. Sebentar, Bu. Iya. Sinyal kowe. Teman-teman yang lain apa sudah sempat baca-baca Raymond Kettle? Baca judulnya ya. Oke. Raymond Kettle ya, bukan Katel. Kettle ya. Oke. Karena Mbak Ifna belum ada, ini saya awali dulu. Oh, boleh. Silakan aja, nggak apa-apa. Oh, itu datang. Nah, nggak usah Mbak refresh. Nah, silakan Mbak. Masih di mute, Mbak. Halo. Bu Sela, maaf Bu, saya nge-lag banget Bu. ya nggak apa-apa. Nah, ini saya mulai aja ya Bu ya. Ya, silakan. Nah, selamat pagi teman-teman. Maaf kalau tadi saya nggak bisa. Nah, di sini saya sama Ajeng bakalan presentasi tentang Raymond Castle. Nah, oke. Ini next Jeng. Oke, kita ke biografinya dulu. Jadi Castle itu lahirnya di Inggris tahun 1905. Raymond Bernard Castle adalah salah satu psikolog berpengaruh di abad 20.
Sumbangan Castle yang paling terkenal untuk perkembangan dunia psikologi antara lain teori Freud dan kristalis intelijen dan 16 PF. Oke, next. Akan dijelaskan sama Ajeng. Baik, berikutnya maaf karena saya off cam karena sinyal juga masih di sini kurang bagus. Berikutnya adalah natur versus nurtur. Kettle merupakan tokoh dengan perhatian besar terhadap pengaruh relatif dari keturunan dan lingkungan dalam pembentukan kepribadian. Salah satu metode yang dilakukan Kettle adalah MAVA. MAVA sendiri merupakan multiple abstract variance analysis. MAVA merupakan teknik statistik yang digunakan untuk memperkirakan proporsi varians dalam fenotipik karena faktor genetik dan lingkungan. MAVA sendiri ditujukan untuk memperkirakan kontribusi genetik dan lingkungan relatif terhadap variasi sifat dengan membandingkan varians antara keluarga dengan yang ada di dalam keluarga pada sifat yang akan diteliti. Kettle menyatakan bahwa sepertiga bagian kepribadian dipengaruhi oleh keturunan dan 2/3 bagian kepribadian dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, selanjutnya di sini ada definisi kepribadian menurut Raymond. Nah, kepribadian itu adalah struktur trait yang kompleks terdiferensiasi yang banyak disadari oleh susunan sifat-sifat dan disebut sebagai dynamic trait. Oke, nah selanjutnya apa itu trait? Trait akan dijelaskan oleh Ajeng. Baik, trait merupakan suatu kesimpulan didasarkan pada tingkah laku yang dapat diobservasi untuk menjelaskan keteraturan dan konsistensi tingkah laku. Trait kepribadian sendiri dipisahkan menjadi beberapa jenis. Pertama ada trait yang dibagi menjadi dua, yaitu common trait dan unique trait. Common trait adalah sifat yang dimiliki oleh semua individu atau setidaknya oleh sekelompok individu yang ada dalam suatu lingkungan sosial yang sama. Unique trait merupakan sifat yang hanya dimiliki oleh individu masing-masing dan tidak ada pada individu lainnya. Unique trait sendiri dibagi menjadi dua, yaitu relatively dan intrinsically. Berikutnya ada surface dan source trait. Surface trait merupakan sifat yang nampak atau sifat yang ada pada permukaan, sementara source trait merupakan variabel yang mendasari berbagai sifat yang nampak. Berikutnya ada ERG yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergon. ERG sendiri merupakan unit dasar dari motivasi dan diarahkan menuju tujuan yang spesifik. Kemudian ada metaik yang dapat dikatakan bersesuaian dengan ERG. Akan tetapi, metaik merupakan hasil dari pengalaman atau sosiokulturalnya. Lalu berikutnya self. Self berfungsi untuk mengintegrasikan segala komponen kepribadian, sehingga kepribadian merupakan suatu unitas. Berikutnya ada specification equation yang merupakan tingkah laku individu dapat diramalkan yang harus memenuhi keadaan yang ideal di mana psikologi mengenal segala variabel yang relevan yang mempengaruhi tingkah laku serta mempunyai alat ukur yang benar-benar tepat untuk mengukur suatu variabel tersebut. Nah, selanjutnya ini untuk mengukur kepribadian menurut Raymond, ini ada 16 personality factor questionnaire. Nah, ini dirancang oleh Castle. 16 PF didasarkan oleh ide Castle bahwa kepribadian individu terdiri dari 16 faktor kepribadian yang berbeda. Sebuah kesimpulan yang juga didasarkan pada aplikasi faktor analisis terhadap pernyataan-pernyataan tentang kepribadian individu. 16 PF sebagai salah satu yang paling relevan di antara banyak kuesioner kepribadian yang telah berhasil dikembangkan untuk digunakan pada populasi-populasi normal dan yang telah menunjukkan kuantitas dalam seleksi personal. Sebagai sebuah model tipe-tipe kepribadian, 16 PF dengan cepat diterima dengan baik di dalam area psikometrika dan merupakan salah satu tes standar yang paling terkenal. Oke, next. Selain itu, kategori tes 16 PF dikategorikan menjadi 1. 16 PF form yang
digunakan untuk usia 16 tahun ke atas. Lalu tes berikutnya ada HSPC, High School Personality Questionnaire, yang diperuntukkan untuk usia 12 sampai 16 tahun. Berikutnya CPC, Children Personality Questionnaire, diperuntukkan untuk anak usia 8 sampai dengan 12 tahun. Berikutnya ISPC, Yearly School Personality Questionnaire, yang diperuntukkan untuk anak 6 sampai dengan 8 tahun. Yang terakhir adalah GAHI, Clinical Analysis Questionnaire, yang diperuntukkan untuk kasus klinis. Nah, selanjutnya ada peranan faktor sosiokultural menurut Kastel. Pemikiran yang digunakan untuk membahas kehidupan sosial manusia, Kastel mempergunakan istilah Sintali untuk kelompok atau analog dengan kepribadian untuk individu. Jadi, tugas seorang ahli psikologi yang bermaksud mempelajari kepribadian dalam hubungan dengan faktor-faktor sosiokultural adalah membuat pencanderaan mengenai sintality berbagai kelompok yang mempengaruhi kepribadian individu yang sedang dipelajari. Nah, dalam pemikiran yang digunakan untuk membahas sosial manusia, Kastel menyebutkan bahwa kepribadian itu dipengaruhi oleh lingkungannya seperti keluarga, jabatan atau pekerjaan, sekolah, kelompok, sebaya, agama, partai politik, dan sebagainya. Oke, next. Kesimpulan dari teori Kettle ini adalah memfokuskan perkembangan kepribadian pada bawaan sejak lahir, sehingga suatu individu dapat memiliki kepribadian yang berbeda-beda, di samping pengaruh dari lingkungan sekitar. Teori Kettle ini juga memiliki kelebihan, yakni dapat menjelaskan secara rinci logika-logika yang dibutuhkan untuk dapat mengukur pengaruh-pengaruh yang dapat mempengaruhi kepribadian seseorang menurut bawaan sejak lahir. Sementara itu, teori Kettle ini juga mempunyai kekurangan, yaitu salah satunya teori ini cukup subjektif, mengingat tidak dijelaskan secara rincinya bagaimana pengaruh psikososial sehingga dapat menghasilkan kepribadian yang berbeda pada setiap individu. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Maaf bila tadi ada kesalahan dan keterlambatan dalam presentasi kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Itna dan Ajeng. Oke, silakan teman-teman. Saya rasa pasti akan banyak pertanyaan sih. Silakan langsung. Oke, itu Litwina atau Titis yang angkat tangan? Ya, salah satu lah ya. Silakan. Langsung aja. Oh ya, silakan Titis. Oh, jelaskan bagaimana sepertiga bagian kepribadian dipengaruhi oleh keturunan. Nah, oke. Monggo. Boleh izin menjawab? Silakan. Sepertiga bagian kepribadian dipengaruhi oleh keturunan. Itu maksudnya seperti ini. Saat kamu mempunyai orang tua yang memiliki sifat emosian, labil, atau semacamnya, itu akan sangat memungkinkan sekali kamu juga akan mempunyai sifat yang sama. Gitu. Nah, saya mau menambahkan Bu Sela. Kan menurut Raymond kan 1/3 itu kepribadian kan dari lahir. Yang dikatakan Ajeng tadi bisa turunan dari orang tua. Nah, Raymond sendiri menyebutkan bahwa 2/3-nya itu kan lebih besar itu kita tuh sebenarnya dipengaruhi oleh lingkungan kita. Gitu. Jadi kalau dari ceritanya Ajeng sama Ifna sebenarnya kepribadian kita itu dipengaruhi 3 hal gitu ya. Sepertiganya itu keturunan, sepertiganya itu lingkungan, sepertiganya lagi apa? Sepertiga atau ini 1/3, ini 2/3? 1/3 itu keturunan, 2/3 itu lingkungan, Bu. Oh, oke. Berarti dipengaruhi 2 hal gitu ya. Ada lingkungan itu 2/3, berarti anggapannya aja misalnya 2/3 itu 75% ya. 75% itu lingkungan, 25% itu adalah keturunan gitu. Iya.
yang dimaksud sepertiga gitu ya. Bukan kepribadian kalian dibagi menjadi dua gitu, dibagi tiga, bukan, tetapi lebih dipengaruhi oleh dua hal tersebut ya. Jadi kayak contohnya Ajeng tadi, 25% itu kita dapat traits kita itu dari orang tua kita. Orang tua, nenek, kakek, ya pokoknya keturunan gitu ya, dari pendahulu kita gitu. 2/3 itu dipengaruhi lingkungan. Jadi kalau menurut Kettle, nggak selalu trait yang dimiliki oleh individu itu adalah faktor biologis atau faktor keturunan tadi, gitu ya. Karena tetap yang lebih banyak mempengaruhi itu adalah lingkungan. Meskipun kamu tadi emosian gitu kan, itu misalnya dari keturunan nih, orang tua suka marah-marah, tetapi kamu ternyata dipengaruhi nih ada lingkungan nih, ya bisa jadi kamu juga nggak emosian, nggak marah-marah karena jauh lebih besar pengaruh lingkungannya. Jadi marah-marahnya nggak se ekstrim gitu ya, nggak sedominan di orang tua kamu karena ada faktor lingkungan lagi. Gitu. Cukup menjawab, Titis? Berarti kepribadian lebih sering dipengaruhi oleh lingkungan. Lalu bagaimana orang yang memiliki keinginan untuk menjauhi lingkungannya? Apakah kepribadiannya bisa terbentuk? Oke, silakan Ajeng sama Ifna. Mungkin saya izin menjawab dahulu, nanti kalau misalkan Ajeng mau menambahi, silakan ditambahi di belakang. Nah, ini kan kata Titis ini kan bagaimana jika seorang berkeinginan untuk menjauhi lingkungan, apakah kepribadiannya bisa terbentuk? Nah, sekali lagi ini kalau menurut Raymond itu kan sebagian besar 75% yang dikatakan bersalah itu kan dari lingkungan. Nah, apabila orang itu misalkan dia introvert terus dia menjauhi lingkungannya ya. Nah, kalau menurut saya itu tergantung orangnya sendiri. Dia itu memilih untuk membentuk kepribadiannya itu seperti apa. Kalau dia memilih untuk menjauhi lingkungannya, berarti dia lebih milih mempertahankan ini kepribadian turunan dari yang dimiliki dia gitu. Mungkin Ajeng mau menambahkan atau Hampir sama kayak Mbak Ifna, tapi kan kalau untuk keturunan itu hanya sepertiga bagian ya, artinya lebih kecil gitu pengaruhnya. Kalau dia meninggalkan lingkungannya, itu dia sama dengan Mbak Ifna bahwa dia itu masih mempertahankan pengaruh keturunan itu. Tapi kalau dia meninggalkan lingkungan, mungkin saja dia akan memasuki lingkungan baru. Nah, di lingkungan baru itu mungkin dia akan bisa membentuk kepribadian yang 2/3 tadi yang dipengaruhi oleh lingkungan barunya itu. Ya. Bu, mungkin saya mau menambahkan sedikit ya Bu. Mungkin ini kan kepribadian ini kan banyak beberapa hal yang mempengaruhi ya Bu. Mungkin ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi individu tersebut sehingga individu tersebut kayak membuat pilihannya sendiri gitu loh Bu. Jadi kita nggak bisa langsung, oh ini kayak gini gara-gara ini kan nggak bisa, kita harus tinjau dulu situasinya. Nah, gitu sih Bu. Oke, terima kasih Ifna dan Ajeng. Ya, kalau ditanya Titis tadi, teman-teman sudah jawab cukup bagus sih. Ketika mengatakan bahwa ya kalau dia nggak merasa nggak cocok gitu ya di lingkungannya, terus dia pindah gitu. Dia cari lingkungan yang yang sesuai dengan dia. Tapi balik lagi kita lihat dulu, yang mana sih yang memang trait turunan dan yang mana trait terbentuk oleh lingkungan. Jangan-jangan yang misalnya tadi kan kita ada emosionalnya emosinya tidak stabil misalnya, itu dari orang tua gitu ya misalnya. Kemudian tetapi dia juga punya trait lain seperti sensitif, kemudian ada introvertnya juga. Nah, itu bisa jadi terbentuk karena lingkungan, bukan turunan.
Nah, itu kita lihat lagi kalau ternyata dia nanti berpindah ke lingkungan baru, bisa jadi yang tetap ada itu adalah emosiannya tadi. Yang berubah adalah yang ini, yang tadi sensitif, kemudian introvertnya bisa berubah. Karena itu terbentuk lingkungan. Gitu. Jadi karena pengaruh lingkungan ya, lebih sering dipengaruhi lingkungan. Kalau menurut Kettle itu begitu. Lebih sering dipengaruhi oleh lingkungan. Karena lihat 2/3, 75% kan jauh lebih dominan nih lingkungan berarti. 25% itu hanya keturunan, berarti hanya sebagian kecil. Jadi tetap kepribadian terbentuk itu karena nurture. Ini kalau di tulisannya di IFNA gini ya, nature itu turunan tadi, nurture ini karena memang dibentuk, dikembangkan oleh lingkungan. Jadi ya apa yang disampaikan Ajeng sama IFNA benar. Jadi ketika dia menjauh, dia mempertahankan kepribadiannya yang tadi, trait yang tadi, tetapi yang 1/3 itu kan turunan tuh, tidak mungkin berubah. Hanya mungkin berubahnya tidak akan 100%, tetapi intensitasnya yang akan berkurang. Gitu. Emosinya tetap ada. Kamu pasti bisa melihat sih, kamu pribadi aja dengan orang tuamu bagaimana? Ada kesamaannya enggak? Paling tidak ada satu kesamaan. Kalau ini dari teorinya Kettle ya, paling tidak ada satu kesamaan. Ada yang enggak ada di sini? Ramah aja itu sudah termasuk sebuah trait ya. Ya kan? Suka ngomong itu juga sebenarnya suatu kesamaan gitu dengan orang tua. Atau suka shopping ya wis, enggak apa-apa, bisa jadi itu. Gitu kan? Nah, tetapi balik lagi bisa jadi lingkungan tadi yang membentuk beberapa traitsmu tadi itu juga bisa berubah. Tetapi yang tadi, yang dari turunan itu akan jauh lebih susah untuk berubah karena turunan tadi, tetapi yang lingkungan akan jauh lebih banyak dinamikanya. Karena kamu pasti akan bertemu dengan lingkungan-lingkungan yang baru. Gitu. Kayak kamu sekarang, ini kan di lingkungan kampus nih, di lingkungan universitas sebagai mahasiswa. Nanti ketika kamu dikerja, kepribadianmu itu akan berubah. Yang semula introvert akan menjadi extrovert. Bisa jadi. Yang semula menjadi tidak suka ngomong, sekarang nanti pas dunia kerja akhirnya menjadi suka ngomong. Itu kan perubahan yang terjadi karena kamu di situasi kerja yang berbeda, di situasi yang berbeda. Nah, gitu. Makanya kita selalu berpendapat kepribadian itu tidak kaku, gitu ya. Dia akan berdinamika, dia akan berubah sesuai dengan kondisinya. Bukan berarti kita kepribadian ganda gitu ya, berubah-ubah sesuai dengan situasi, tidak. Tetapi kita membentuk diri kita sesuai dengan pengaruh yang ada. Jadi makanya kalau kita bilang lingkungan ini sangat berpengaruh. Kalau lingkunganmu buruk, kepribadianmu juga akan menjadi buruk. Ya. Coba kamu berada di lingkungan orang yang suka marah-marah, terus emosian, misuan gitu ya. Lama-kelamaan kamu pasti akan juga seperti itu. Gak mungkin toh kamu tetap alim gitu di dunianya mereka. Pasti kamu juga tidak nyaman. Kamu pasti akan pindah. Nah, itu mungkin yang dimaksud titis ya. Pasti akan pindah. Dia akan menyesuaikan ke tempat yang lain. Di mana situ nyaman. Gitu ya, Titis. Jawaban dari Ajeng, Ifna, dan saya. Oke, sip. Monggo pertanyaan lagi. Tadi sudah sempat disampaikan nggak ya, Ifna, Ajeng? 16 PF itu apa aja? 16 kepribadiannya itu apa? 16 trait-nya apa aja? Sudah kah? Belum, Bu. Belum ya? Oke, silakan teman-teman. Oke, ada pertanyaan lagi. Itu sama-sama.
Oke. Nggak ada lagi teman-teman. Jenis-jenis trait berarti belum kamu masukkan juga. Ya? Oke. Sempat baca nggak Ajeng sama Ifna tentang macam-macam traits-nya? Kalau jenisnya sudah tadi saya bacakan. Oh, sudah bacakan. Coba di slide-nya dinaikkan lagi. Sorry, ditunjukkan. Oke. Terus? Tidak tertulis Bu, tapi tadi saya Oke. Ya, tapi tadi sudah dijelaskan sama Ajeng, Bu. Nah, teman-teman ada yang nanya tentang itu. Itu konsep baru soalnya kan. Di makalah sudah ada kok ya. Sudah nih, ada tanya beneran. Paham berarti ya. Berarti enggak usah tak jelasin ya. Jadi buat teman-teman, trait itu ada 5 menurut Castle, tapi di kita ini tidak saya tulis semua, tidak kita tulis semua di sini karena terlalu banyak. Tapi tadi Ajeng sudah menyampaikan. Nah, kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan silakan. Mungkin tanya macam-macam trait itu apa aja gitu. Oh ya, tadi sempat Ajeng nyebut crystallize sama fluid intelligence ya. Benar ya? Ajeng atau Ifna tadi ya? Crystallize intelligence sama fluid intelligence. Termasuk dari tipe traits yang ability. yang unique trait dibagi menjadi 2 tadi ya, Bu. Kamu masukkannya ke unique ya? Oke, coba. Apa itu crystallize, apa itu fluid? Tadi saya memasukkannya ke unique trait yang dibagi menjadi 2. Itu relatively sama intrinsically. Yang relatively itu kekhususan yang timbul dari pengaturan unsur-unsur sifat itu sendiri. Kalau intrinsically unique yang artinya sifat yang benar-benar hanya ada pada individu khusus tertentu saja. Oke. Ya, itu unik ya. Oke. Tadi sempat terdengar kok ada crystallized intelligence sama fluid. Coba cek lagi. Sambil itu pertanyaan lagi dari ini, Litwina dan Titis. 16 personality itu apa aja? Maaf Bu, tadi saya belum menyebutkan yang itu tadi apa? Yang disebutkan Bu Sela tadi. Belum ya? Kok saya terdengar itu ya?
masa denger-denger. Ya wes nanti tak jelaskan aja. Ya, thank you Ajeng. Mungkin ini nih jawab yang punyanya Lidwina sama Titis nih. Maaf, boleh mencoba menjawab. Silakan. Ini saya menemukan di buku, tapi saya nggak tahu ini benar apa salah ya untuk Titis sama Wina. Ini tuh adanya faktor-faktor 16 PF. Ada faktor sisia affectia, faktor A, faktor B inteligensi, faktor C ego strength, faktor E submission dominance, faktor F disurgensi surgensi, faktor G superego strength, faktor H rectia parnia, faktor I haria prensia, faktor L alexia protension, faktor M Prahernia autia, faktor N Artleness Srauness, faktor O Assurance Quilpronens, faktor yang terakhir ada faktor Q1, Q2, Q3, Q4, ada konservatif radikal, grup adren self suffice, low integration high self concept, dan ergic tension. Itu bukan ya? Ya. Nah, saya mau menambahkan Bu, untuk memperjelas saja supaya teman-teman itu nggak bingung. Nah, tadi yang disebutkan Ajeng itu, jadi Kastel itu membagi dalam 16 faktor. Jadi kepribadian itu dibagi dalam 16 faktor. Nah, 16 faktor ini dia dari 1 sampai 16 itu dikasih nama. Jadi faktor A, faktor B gitu. Yang kayak disebutkan Ajeng tadi. Oke, terima kasih Ifna dan Ajeng. Ya, benar. Jadi dari penelitian yang dilakukan si Kettle ini, dia mengklasifikasikan gitu ya, menemukan bahwa ada 16 faktor itu yang menjadi bisa disebut sebagai traits dalam kepribadian gitu ya. Bukan ngomongin macam-macam lagi, tapi traits-nya langsung gitu ya. Ada 16, nanti coba saya jelaskan. Oke. Tadi yang Ajeng sebutkan sudah pasti faktor apa, tapi nanti kita lihat lagi faktor A itu apa sih yang dimaksud faktor A gitu ya. Yang traits-nya seperti apa sih faktor A gitu ya. Oke. Terima kasih Ajeng dan Ifna. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih Ajeng dan Ifna atas presentasinya. Masukkan aja ya. Kalau ini sudah presentasinya sudah bagus, tinggal nanti kayak misalnya tadi ada sistem PF macam-macamnya. Meskipun Ajeng sudah jelasin, tetap kayaknya perlu ditulis di slide-nya gitu aja, di poin-poin gitu. Gitu ya. Oke, Baik, Bu Sela. tadi sudah cukup bagus ya. Terima kasih. Nah, makasih Bu Sela, makasih teman-teman. Oke. Oke, saya coba sekarang giliran saya ya. Bentar ya. Kok kenapa besar sekali? Bentar. Kok hilang? Bentar ya. PowerPoint saya tiba-tiba tertutup. Kita mulai dari biografi nggak usah. Publikasi juga nggak usah.
Ya, jadi sebenarnya Kettle ini cukup banyak melakukan penelitian dan membuat alat tes psikologi gitu ya. Sehingga terlahirlah, jadi dia melalui proses yang cukup panjang 14 tahun gitu ya membuat alat tes. Tapi membuahkan hasil yaitu 1950 itu ya. Dia sudah membuat yang sistem PF gitu ya. Terus di 1970 dia membuat motivasi analisis tes. Cuma yang 4 lainnya ini tidak begitu terkenal, tidak begitu banyak digunakan, sehingga mungkin validasinya nggak akurat gitu ya. Jadi lebih banyak yang digunakan adalah dari tahun 1950 yaitu 16 PF. PF, personality factor. Makanya tadi lebih banyak ada faktor A, faktor B, faktor C gitu ya. Oke. Ini tadi sudah dibahas gitu ya. Oke, definisi kepribadian juga sudah. Nah, yang intinya dari Kettle ini adalah, dari Raymond ini adalah kepribadian itu terdiri dari sejumlah trait. Gitu ya. Yang 1/3 dari keturunan, yang 2/3 dari lingkungan, terbentuk dari lingkungan. Oke. Nah, karena kita pahami bahwa kepribadian itu terdiri dari berbagai macam traits, makanya kita perlu untuk mengetahui sifat-sifatnya atau mengetahui traits-nya itu apa aja. Ya. Kalau di Kettle, traits itu adalah struktur mental, ya. Jadi yang bisa kita observasi, yang bisa menjelaskan konsistensi tingkah laku. Jadi bisa kita lihat lah, maksudnya itu muncul secara konsisten gitu ya dalam bentuk tingkah laku. Itu yang kita sebut traits. Ini pendekatan yang dilakukan Kettle gitu ya, menggunakan metode observasi yang disebut L-data, Q-data, dan T-data gitu. Nah, dari pendekatan yang dilakukan Kettle gitu ya, Kettle menemukan bahwa ada common traits, unique traits, sama source and surface traits. Ini tadi yang sempat juga sudah dibahas sama Ajeng dan Iis. Ajeng dan Ifna. Ajeng Iis lah jadi satu ya. Ajeng dan Ifna. Mengklasifikasikan trait nih. Jadi ada 4 gitu ya. Ada common, ada unique, ada source and surface traits gitu ya. Terus kemudian temperamen. Jadi si Kettle juga menyebutkan bahwa ada temperamen, ada faktor temperamen, ada faktor motivasi, dan ada faktor ability-nya juga. Oke, ini jadi kok bisa ya si Kettle ini bisa menemukan ada 16 faktor. Jadi asal mulanya Kettle ini mengumpulkan 4.000 sifat manusia. Ya. Dia mengumpulkan 4.000 traits tuh ya. Kemudian mereka si Kettle ini mengklasifikasikan. Jadi ada sifat-sifat yang mirip. Ya, ada sifat-sifat yang mirip kemudian dijadikan satu. Sehingga berhasil menjadi 200 sifat. Kemudian dengan metode cluster gitu ya, dibagi-bagi lagi nih, dikelompok-kelompokkan lagi, dipersempit lagi menjadi dari 200 menjadi 35. Ya. 35 itu dibagi lagi menjadi 2 kelompok, yaitu adalah 23 sifat populasi normal dan 12 sifat populasi berdimensi patologis. Berarti ada 12 sifat yang patologis gitu ya, yang negatif gitu istilahnya. Nah, sesudah dilakukan analisis faktor. Analisis faktor ini adalah salah satu teknik statistika ya, salah satu teknik analisis data. Ya. Kemudian ditentukan bahwa 16 hanya ada 16 sifat primer. Gitu ya. 16 sifat primer yang bisa dikatakan yang ada pada manusia, pada individu. Ya. Keren ya, statistik dari ini semua Kettle menggunakan statistik karena melakukan analisis data menggunakan metode statistik. Jadi mereka melakukan analisis faktor mana sih yang benar-benar ini menjadi kesamaan dari individu-individu tersebut. Nah, muncullah 16 PF ini ya. 16 PF kuesioner akhirnya dibuat menjadi seperti alat tes itu. Nah, nih analisis faktor nih ya.
Makanya tadi ada faktor A, faktor B, faktor C, faktor bla 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 bla. Nah, dimulai dari sini. Jadi sifat-sifat tadi tuh yang 23 tadi, kan tadi dari 4.200 jadi 35, kemudian diturunkan lagi jadi 23. Nah, dari 23 itu ya, mana aja sih yang masuk ke faktor ini? Mana saja sih yang masuk ke faktor ini? Sehingga muncullah tadi faktor A. Ada muncul faktor B, faktor C. Jadi antara sifat 1 dengan 2, sifat pertama, sifat kedua, itu ternyata masuk di faktor A. Sifat 3 itu ternyata sendirian, tidak ada hubungannya dengan sifat yang lainnya. Berarti dia masuk faktor B. Begitu seterusnya, itu teknik statistik yang digunakan. Oke. Makanya kalian kalau bingung ngapain ada faktor-faktor gitu ya, ya karena bermula dari analisis data yang dilakukan oleh Kettle. Oke, ini klasifikasi traits yang tadi saya bilang ada common, ada unique gitu ya. Nah, ini trait yang banyak ya. Mungkin dari 4.000 tadi ini ada salah satu di sini gitu ya. Beberapa ada di sini. Ada yang moody, ada yang sarkastik, ada yang pemalu, ada yang curious-nya tinggi, ada yang manipulatif, ada yang serius, ada yang innocent. Nah, anggapannya begitu ya. Ada yang persistent, ada yang orderly. Orderly itu yang teratur gitu ya, selalu dengan keteraturan. Ada yang over control, yang suka ngontrol-ngontrol nih, suka ngatur-ngatur. Nah, ada tuh sifat yang suka ngatur. Jadi ketemu orang diatur ya, dari cara berpakaian, cara ngomong diatur gitu ya. Itu over control. Ada yang reflektif. Setiap ada situasi, kondisi merefleksikan dan sebagainya. Itu ya. Itu adalah beberapa traits ya. Banyak traits sebenarnya. Oke, tapi ini bukan 16PF ya. Ini adalah traits pada umumnya. Nah, ini kita klasifikasikan dulu ya. Kettle mengklasifikasikan trait itu berdasarkan ini, 3 hal ini. Ada sumber data utama kepribadian, ada modalitas ekspresi, dan ada pembagian sentral. Oke. Jadi ada 3 macam gitu ya modelnya ya. Kalau kita ngomongin klasifikasi yang berdasarkan pembagian sentral, itu ini, ada 2 macam. Ada surface sama ada source. Surface itu variabel yang tampak saling berhubungan hasil interaksi antara sifat-sifat sumber. Kita ngomongin sifat-sifat sumber nih, berarti kita masuk ke yang kedua. Variabel di balik layar yang menentukan manifestasi di permukaan hanya akan diketahui melalui analisis faktor. Dapat dibagi menjadi 2. Ada sifat yang merupakan hasil pengaruh hereditas dan ada yang berasal dari pengaruh lingkungan. Nah, ini yang tadi kita bilang ada masalah keturunan, bukan masalah sih. Ada faktor keturunan, ada faktor dari pembentukan lingkungan. Nah, itu kita masukkan ke klasifikasi ini. Jadi kita punya traits yang berdasarkan keturunan, kita punya traits yang berdasarkan terbentuk oleh lingkungan. Jadi kayak tadi moody tadi misalnya, moody itu keturunan. Nah, berarti itu bisa termasuk constitutional traits. Kalau kita lihat berdasarkan sumbernya. Ya. Kamu menjadi orang yang curiosity karena terbentuk di lingkungan misalnya. Karena kamu di kampus dituntut untuk bertanya, terus mengkritisi dan sebagainya. Nah, berarti traits yang kamu miliki tadi, curious tadi, rasa ingin tahu tadi, itu berarti adalah traits yang berasal dari pengaruh lingkungan. Oke. Nah, surface trait itu adalah saling berhubungan, interaksi antara sifat-sifat sumber. Jadi kamu moody tadi sama curious-nya itu saling berhubungan. Kamu rasa ingin tahunya sampai kalau enggak terpenuhi, kamu langsung ngambek. Nah, itu kita sebut sifat permukaan. Gitu ya. Karena hasil interaksi antara sifat-sifat sumber. Oke. Ini bisa dipahami, teman-teman?
Oke ya. Nah, ini ya. Surface sama source. Source itu yang iya memang asalnya dari mana, kemudian surface itu yang tampak. Rasa ingin tahumu kan nggak kelihatan tuh. Moodinya itu kan nggak kelihatan, itu kan turunan yang ada di dalam. Tapi akan dimunculkan ketika ada suatu interaksi dengan si source yang lain gitu. Oke, ini bisa dibaca sendiri ya. Oke, nah sekarang berdasarkan modalitas ekspresi. Klasifikasi berikutnya yang berdasarkan modalitas ekspresi. Ada dynamic traits, ada ability traits, ada temperament traits. Dinamik ini yang berfungsi untuk menggerakkan individu untuk bertindak mencapai tujuan tertentu. Kalau ability itu yang menentukan keefektifan individu dalam mencapai tujuan. Kalau temperamen itu sifat yang menyangkut respon dari pengaruh konstitusional. Ingat konstitusional apa? Turunan tadi, ya. Masih di sini. Nih. Constitutional traits. Berarti pengaruh hereditas, pengaruh turunan. Temperamen. Ya, temperamen itu memang bawaan lahir lah gitu istilahnya ya. Bawaan dari keluarga. Ketiga sifat ini berfungsi secara bersama-sama, tetapi pasti ada yang lebih dominan. Entah yang ability, entah yang dinamik, atau yang temperamen. Ya. Tetapi yang paling mendapat perhatian dari Kettle itu adalah dinamik, karena itu yang paling mengubah, ya, paling mudah berubah, dinamik. Kenapa kok bisa paling mudah berubah? Karena dia yang berfungsi menggerakkan individu untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuanmu itu kan banyak, nggak hanya satu kan. Kamu mau makan, kamu kan ada traits yang tertentu gitu kan, yang akan kamu tunjukkan, akan yang ada bakal kamu lakukan gitu kan. Atau kamu ingin IP bagus. Nah, traits apa yang bisa mendukung itu? Nanti kalau tujuanmu beda lagi, traits yang digunakan juga akan berbeda lagi. Dinamik traits-nya akan berbeda lagi. Nah, ini yang ya. Jadi tadi ada dinamik, ada ability sama temperamen, ya. Dinamik itu contohnya ya perilaku kamu, ini nanti ada urge sama sentimen. Ya, kita lihat satu-satu deh. Yang kok ability dulu ya. Bentar, yang dinamik dulu deh. Ya. Ada attitude, yaitu sikap tertentu seseorang dalam situasi tertentu merupakan minat dengan intensitas tertentu untuk melakukan serangkaian tindakan terhadap suatu objek. Contohnya ini, saya ingin sekali mengawini seorang wanita. Misalnya contohnya seperti itu. Kok contohnya gini ya? Saya ingin sekali, misalnya saya ingin sekali makan pecel. Ingin sekali itu adalah intensitas kamu. Makan itu adalah tindakan. Pecel itu adalah objek. Ya. Berarti kan ada tujuan tertentu. Ingat, dinamik ini kan kamu berperilaku untuk tujuan tertentu. Nah, salah satunya ini attitude. Kamu punya sikap tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuannya apa tadi? Makan. Berarti saya ingin sekali makan pecel. Kamu ingin tujuanmu makan pecel tuh. Bukan? Nah, supaya kamu bisa makan pecel, saya ingin sekali makan pecel, terus kamu akan naik motor ke sana, akan membeli lewat GoFood, dan sebagainya. Itu kan sebuah attitude ya, sebuah sikap yang kamu tunjukkan. Sebuah sikap, sebuah perilaku yang ingin kamu tunjukkan. Nah, kemudian ada urge-nya. Urge-nya ini adalah kecenderungan psikofisik bawaan yang memungkinkan individu mengembangkan reaktivitas terhadap objek tertentu. Jadi,
urge-nya ini adalah yang memicu kamu, gitu ya, kok bisa memiliki tujuan tersebut. Makan pecel tadi, itu karena apa berarti? Urge-nya. Hunger, lapar, ada rasa lapar. Nggak mungkin kamu tiba-tiba dalam kondisi kenyang, kamu mau makan pecel. Gitu kan? Kamu ingin renang. Dada angin, dada hujan, kamu pengen renang. Karena nggak ada dorongan, nggak mungkin. Tapi bisa jadi kalau kamu punya rasa ingin tahu, saya bisa nggak sih, masih bisa nggak renang? Berarti masuk kemana ini? Urge yang curiosity. Sehingga kamu berusaha, saya ingin sekali mengetahui kemampuan renang saya. Mengetahuinya kan berupa sebuah tindakan tuh. Tuh ya. Ada lagi urge yang lain, itu adalah fear security. Kamu kalau ketemu bahaya, apa yang kamu lakukan? Bahayanya ini dulu deh. Ketemu beruang. Bukan boneka ya, ketemu beruang. Beruang beneran, beruang liar. Apa yang kamu lakukan? Kabur, Bu. Kabur. Saya ingin sekali kabur dari beruang liar. Urge-nya apa? Karena kamu ada ketakutan, kamu perlu melindungi diri kamu sendiri. Kamu butuh rasa aman. Dengan cara apa? Kamu berlari. Ya. Nanti ada hubungannya juga ketika kamu punya kepribadian, punya traits pemberani. Bisa jadi bukan kabur jawabannya. Nantang beruangnya. Nah, kita lihat lagi, ini kan dinamik nih, ada perubahan-perubahan tindakan, tetapi pasti ada lagi yang mempengaruhi gitu ya, bukan hanya tindakan, bukan hanya dinamiknya, nanti juga ada ability-nya juga. Bisa jadi dia sebelumnya sudah pernah belajar untuk bertarung dengan beruang, sehingga tindakan yang dimunculkan itu bukan berlari seperti Ifna, tapi dia akan menantang. Kalau Ifna kan nggak punya tuh pengetahuan untuk melawan beruang, ya otomatis tindakan dia ya lari gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut Kettle, apapun yang kamu lakukan itu sebenarnya ada urge-nya, gitu ya, ada dorongannya gitu ya, yang membuat kamu bereaksi. Entah hunger, entah rasa lapar, seks, kemudian sosial, parental protective, kamu melindungi sebagai sosok yang lebih melindungi gitu ya, ngayomi dan sebagainya, curiosity, fear or security, aggressiveness, acquisitiveness, sama self assertion, sama narcissistic sex. Narcissistic nih, kamu juga kadang-kadang kan ingin menunjukkan bahwa kamu cantik, kamu ganteng gitu kan. Saya ingin sekali tampil cantik di hadapan pria itu. Nah, itu ada dorongannya tuh, ada urge-nya. Karena kamu ingin menunjukkan. Ada hubungannya juga dengan seks. Seks itu bukan selalu tentang hubungan seksual ya, tetapi hubungan apa ya, keterikatan, ketertarikan dan sebagainya. Oke. Masuk ke sentimen atau sense ya. Itu adalah struktur-struktur sifat dinamik utama yang dipelajari dari lingkungan yang menyebabkan pemiliknya menaruh perhatian terhadap objek-objek dan merasakan serta bereaksi dengan cara tertentu. Kayak tadi, ada rasa lapar kan? Tetapi kok kamu milihnya pecel? Ya karena kamu punya ini nih, ada ketertarikan tertentu dengan pecel. Nggak mungkin toh kamu beli makanan yang kamu tidak tertarik. Ya. Tadi kayak lari dari beruang. Ya, kamu tahu bahwa beruang itu membahayakan. Nah, itu kan ada perhatian khusus tuh. Bahwa tahu bahwa konsekuensinya nanti kalau kamu menghadapi beruang, kamu pasti akan mati dan sebagainya. Nah, itu yang membuat kamu berdinamika.
Nah, ini ya, Earth-nya. Kalau mencari makan, ya berarti lapar. Berpasangan, dorongan emosinya itu seks. Berteman itu dorongan emosinya kesendirian. Kamu nggak mau tuh kesendirian. Jadi akhirnya berteman. Gitu ya. Kamu mencari bantuan tuh. Tindakanmu adalah mencari bantuan. Apa dasarnya berarti kalau kamu mencari bantuan? Karena kamu putus asa, kamu tidak bisa melakukannya sendiri. Kamu melakukan istirahat. Kenapa? Ya karena kamu merasakan ngantuk. Ada orang tiba-tiba istirahat nggak merasakan apa-apa. Gitu ya. Ada orang yang tertawa tanpa merasakan kesenangan? Ada, tapi ODGJ. Ya, beda lagi patologi. Ini kan kita ngomongin normal ya. Oke, kita balik ke ability. Oke ya. Tadi sudah dinamik, sekarang kita ke ability. Sifat yang menentukan keefektifan individu untuk mencapai tujuan. Tadi ingat tujuannya tadi banyak tuh, ya. Nah, ada fluid, ada crystallize, gitu ya. Fluid itu sebenarnya adalah kemampuan, sebuah kemampuan seseorang gitu ya untuk beradaptasi, untuk untuk memecahkan masalah. Itu fluid. Ya. Intelijensi ini cenderung tidak berubah setelah usia 14 sampai 15 tahun. Jadi makanya ini faktor bawaan ya. Kalau menurut Kettle ini menurut faktor bawaan. Diperoleh sejak lahir. Ya. Bisa dilatih sih sebenarnya, bisa dilatih dengan membiasakan si anak untuk mencoba menyelesaikan masalahnya sendiri. Misalnya kalau jatuh gitu ya, kita biasakan si anak untuk berdiri sendiri. Ya, itu sebenarnya melatih fluid intelijensi, di mana dia bagaimana bisa beradaptasi dengan kendala yang ada. Kalau setiap kali si anak mengalami masalah, misalnya jatuh atau barangnya jatuh, gitu ya, kita selalu ambilkan, kita selalu tolong, gitu ya. Nanti kemampuan ini, kemampuan fluid intelijensinya ini, kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan untuk mengatasi hambatan, kemampuan untuk problem solvingnya, itu akan terhambat. Sehingga nanti berkembang dengan usia, dia akan mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan. Ya. Ini fluid intelijensi. Sedangkan crystallize itu adalah yang kamu terima, gitu ya, seperti pengetahuan, gitu ya, pengetahuan yang kamu terima, bisa dari pengalaman, bisa dari pendidikan, bisa dari kebudayaan. Contoh nyata aja, kalau kamu tentang apa ya, menjadi pribadi yang positif, ya. Itu adalah sebuah crystallized intelligence. Bukan kamu sejak lahir menjadi pribadi yang positif, gitu kan? Enggak, karena kamu melalui proses, gitu ya. Kamu mendapatkan ilmu itu dulu, kemudian kamu menerapkan. Atau kamu mendapatkan pengalaman, kemudian mendapatkan masukan, saran, dan sebagainya, sehingga itu menjadi sebuah intelijensimu sendiri, crystallized intelligence. Ya, tergantung dari pengalaman dan pengetahuan. Dan ini akan terus berkembang sampai usia 30 sampai 40. Gitu, ya. Ini ability. Nah, ini yang tadi saya bilang. Kalau dia punya pengalaman bagaimana menghajar gitu ya, bertarung dengan beruang liar tadi, crystallized berarti ya, crystallized intelligence nih. Bagaimana dia bisa bertarung dengan beruang? Nah, berarti nanti ketika ketemu beruang, dia akan menantang beruang itu, bukan berlari. Gitu. Ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Fluid dan crystallize. Kalau bingung langsung tanya ya. Oke, baik. Dinamik tadi sudah. Oke, kalau berdasarkan sumber data utama, ini teman-teman nggak perlu detail ya yang ini karena hasil dari
analisisnya Kettle. Jadi melalui statistiknya Kettle. Jadi Kettle itu mendapatkan sifat-sifat ini berdasarkan data-data yang dia dapatkan. Datanya dari life record. Jadi catatan riwayat hidup mengenai seseorang di masyarakat. Kemudian ada self-rating questionnaire. Jadi pernyataan seseorang terhadap tingkah lakunya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah objective test. Jadi penciptaan situasi khusus di mana tingkah laku seseorang dapat diskor, dinilai secara objektif. Artinya begini. Jadi Kettle ini membagi 3 kategori, 3 traits, 3 macam traits itu berdasarkan data yang dia dapatkan. Misalnya traits yang tadi, misalnya traits hereditas tadi, yang moody dan sebagainya, itu bisa jadi didapat dari life record. Atau bisa jadi didapat di self-rating, di kuesioner pribadi. Gitu. Kalau objektif data, objek tes itu adalah misalnya gini loh. Jika kamu berada di situasi yang mengancam, kamu akan memilih untuk bertanya ke orang lain atau bagaimana. Nah, itu objektif tes. Diberikan suatu situasi, responnya individunya bagaimana. Oke. Yang perlu kalian pahami sebenarnya yang tadi ya, ada common traits, kemudian ada dynamic traits, ada ability, itu yang lebih perlu kalian pahami. Oke. Ini rangkumannya ya. Oke, silakan Titis. Tidwina atau Titis? Silakan. Saya Bu. Silakan Titis. Ya, makasih Bu Sela. Yang di slide yang ada attitude, ergs, sama sentimen itu yang mau saya tanyakan Bu. Tadi kan ada sentimen, itu reaksi terhadap objek tertentu ya Bu. Terus kan ada orang yang ya istilahnya kayak misal saya bereaksi terhadap sesuatu gitu. Terus orang itu bilang ke saya, kamu kok sentimen banget toh gitu. Nah, di pikiran mereka itu sentimen mungkin kayak tersinggung atau baper atau gimana gitu. Nah, itu sama nggak Bu sama penjelasan yang di sini? Oke. Ya, thank you Titis memperjelas. Enggak, beda ya. Beda. Sentimen yang dimaksud ini makanya disingkat sama Kettle itu SEMS, gitu ya. Disingkat SEMS ini sebenarnya lebih pada apa sih pentingnya motivasi kamu itu. Jadi apa sih pentingnya kamu untuk memuaskan tujuanmu tadi, mencapai tujuanmu itu apa sih? Pentingnya apa, gitu ya. Kamu lapar, pentingnya apa ya? Sekalian lapar, sekalian memuaskan rasa ingin rasa laparnya gitu kan? Ya sesuatu yang menyenangkan. Jadi makanya pecel tadi. Jadi kalau beda sentimen yang kamu pahami, yang teman-teman pahami ya, bisa jadi teman-teman mikir sentimen itu sentimen yang kayak gitu ya. Kok sensitif men gitu ya? Kok sentimen men gitu? Enggak. Sentimen yang di sini yang dimaksud adalah lebih pada rasa ketertarikan gitu sih. Rasa ketertarikan atau pentingnya motivasi kamu itu apa sih? Lebih seperti itu, Titis. Jadi jangan kaget ya teman-teman, tokoh-tokoh ini suka menggunakan istilah-istilah yang pada umumnya tetapi maknanya bisa jadi berbeda. Gitu. Iya, gimana Titis? Tapi kalau yang sentimen katanya itu tersinggung dan lain-lain itu memang ada enggak, Bu? Kita bilangnya kalau di psikologi itu lebih sensitivity, gitu ya. Sentimen itu istilah awam yang kadang-kadang menjadi salah kaprah gitu ya, terkesan lebih negatif gitu ya. Sensitivity itu lebih pada mudah, istilah kalau awamnya baperan gitu kan. Ya, sentimen, sensitivity, baperan itu kurang lebih sama. Tetapi bahasa halusnya itu ya sensitivity, di mana kita lebih terasa peka dengan hal-hal tertentu. Gitu.
lebih terasa gitu ya, lebih ada tingkatannya kan berbeda-beda, tingkat sensitivitasnya kan berbeda-beda. Kayak kamu dicubit atau Titis dicubit sama Lidwina dicubit dengan intensitas yang berbeda, bisa jadi rasa sakitnya juga berbeda. Nah, itu yang disebut sensitivity. Jadi tiap orang memiliki sensitivity yang berbeda. Betul sih. Iya, sudah paham Bu Sela. Terima Ya, kasih. sama-sama. Ya. Di sekarang ini sedikit-sedikit kalau kita ngomong kita misalnya merasa tersinggung gitu jawabannya mesti baperan gitu ya. Nah, semoga teman-teman psikologi enggak kayak gitu ya. Kita harus juga memahami orang lain kenapa dia merasa tersinggung. Kan pasti ada pengalaman masa lalu yang membuat dia menjadi seperti itu. Ada hal yang membentuk kenapa dia bisa tersinggung. Oke. Nih, bisa teman-teman lihat sendiri ya, tadi juga sudah jelaskan sama Ajeng dan Ifna. Sebenarnya apa itu common traits, unique, ability, dynamic tadi juga sudah, surface juga sudah. Oke. Nah, perkembangan kepribadian itu sebenarnya dari kecil gitu ya, dari infant, dari bayi, dari lahir, malahan sampai usia tua. Perkembangan kepribadian artinya kepribadian ini akan berubah seiring dengan usianya juga. Kenapa kok bisa berubah? Ingat tadi 2/3 itu adalah faktor lingkungan. Di infant, di masa bayi, masa kanak-kanak sampai usia 6 tahun, ini kan ada perkembangan ini nih, ada perkembangan di mana mereka menyesuaikan dengan mengenal dengan toilet training dan sebagainya, kemudian pembentukan ego, super ego, kemudian social attitude juga, bagaimana mereka harus bersikap di teman-teman sebaya. Nah, ini kan kepribadiannya berubah lagi ya. Nanti masuk di SD akan berubah lagi. Ya. Karena dia harus berusaha mandiri, melepaskan diri dengan orang tua dan mulai bersama dengan teman-teman sebaya. Mulai kenal cowok, cewek gitu kan. Mulai mengenal cinta-cintaan nih. Nah, di adolescence nanti akan ada traits-traits yang berubah lagi. Bisa jadi muncul narsisistik tadi. Ada kebutuhan untuk berpasangan, ya kan? Otomatis kepribadian, traits-nya tadi ya, balik lagi, traits-nya akan ada yang berubah. Traits mana yang akan berubah? Yang dinamik. Ya. Ability-nya juga berubah. Ya enggak? Ability kan berubah seiring dengan pengalaman. Dia akan berubah. Kemudian ketika dewasa akhir sehingga lansia. Nanti lansia ini juga akan berubah. Ketika dia sudah kehilangan teman, ya, traits-nya akan muncul banyak lagi. Traits-nya akan muncul, sensitivity-nya semakin tinggi misalnya. Ya. Semakin merasa tidak berguna dan sebagainya. Nah, ini kepribadian-kepribadian yang atau traits-traits yang akan berubah sesuai dengan kondisi usianya juga. Jadi, apakah wajar kepribadianmu saat SD, SMP, SMA, dan sekarang itu berubah atau berbeda? Wajar, ya, karena semua ada pengaruh dari lingkungan dan pengalaman yang kamu alami. Ingat teorinya kemarin dengan siapa? Alport. Kita kan mau harus proaktif tuh. Kalau kita pakai teorinya proaktif, kalau kamu ada hambatan, ada tantangan gitu ya dalam keseharianmu, terus kamu diem aja, kamu kan nggak berkembang tuh. Nah, ini yang juga dimaksud kettle. Kamu pasti akan berkembang untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Untuk beradaptasi dengan situasi-situasi yang kamu hadapi. Oke, ini bisa dibaca gitu ya. Nah, menurut Kettle sebenarnya penting masalah belajar. Ingat tadi fokusnya pada lingkungan gitu ya. Sehingga harus ada proses belajar untuk membentuk kepribadianmu. Proses belajar dari mana ya? Dari pengalaman tadi. Ya.
Oke, ini nggak usah, ini hanya sebuah teori atau rumus yang Kettle gunakan ya. Kalian nggak usah membuat ini. Ya, ini rumus saja yang dibuat Kettle untuk membuat sistem PF-nya tadi. Nah, ini. Nah, ini yang tadi ada faktor A, faktor B, faktor C, E, F, G, H, I. Gitu ya. 16 aspek kepribadian ini atau 16 traits ini berdiri sendiri-sendiri. Tidak ada korelasi antar ini. Jadi bisa berdiri sendiri. Jadi orang bisa memiliki ini dominan, ini lebih dominan, gitu nggak masalah. Beda-beda, nggak masalah. Jadi nanti dari alat tesnya Kettle ini kita kan bisa tahu kita masuk aspek yang mana, gitu ya, lebih dominan yang mana. Penjelasannya ada di step ini ya. Apa itu faktor A, tadi, faktor B, faktor C, faktor E. Faktor E itu apa? Submassive dominance. Faktor E itu dominance ya. Jadi kalau kamu lihat tipe-tipe orang yang dominan dengan faktor E itu adalah orang yang percaya diri, sombong, congkak, sombong sama congkak sama ya. Agresif, bersemangat, bertenaga, berkemauan, mementingkan diri sendiri. Sebaliknya, kalau E-nya rendah, faktor E-nya rendah, itu akan cenderung ragu-ragu, rendah hati, ogah-ogahan, lembut, diam, dan penurut. Kalau kamu lihat, baik yang E dominan maupun E yang tidak dominan, ini ada sifat positif dan ada sifat negatif. Enggak. Percaya diri ini sifat positif kan? Sombong ini sifat negatif. Agresif sifat negatif, bersemangat sifat positif, bertenaga sifat positif, berkemauan sifat positif, mementingkan diri sendiri sifat negatif. Ya. Jadi masing-masing punya. Ini juga ada. Lembut ini positif. Penurut ini semi gitu ya, kadang bisa positif, kadang negatif tergantung situasinya gitu. Oke. Ini juga nanti teman-teman bisa lihat kalau yang F-nya negatif, F-nya positif itu yang mana? F negatif itu berarti yang disurgensinya tinggi. Teman-teman bisa lihat sendiri sih ini ya, keterangan-keterangannya. Oke. Saya langsung ke sininya aja. Nah, ini model alat tesnya. Kalau kalian reserve sama outgoing, reserve itu lebih ke pendiam gitu ya. Kalau kamu disuruh milih antara 1 sampai 8, semakin ke arah 1 itu semakin pendiam, semakin outgoing itu angka 8. Semakin ke arah angka 8 semakin outgoing. Kalau kamu rasa kamu biasa-biasa aja, kadang-kadang outgoing, kadang-kadang pendiam, ya bisa di 5 bisa. Gitu ya. Submisif atau dominan? Kamu cenderung orang yang dominan atau orang yang ya wis nurut aja lah. Nggak, atau kamu tipenya nggak bisa, harus sesuai yang kamu mau nih. Harus kamu harus ngatur ini dan itu gitu. Berarti bisa jadi ke arah di sini. Dominannya banget enggak, atau kadang-kadang kamu bisa menjadi orang yang penurut nih. Bisa jadi di 6. Gitu. Saya nggak punya yang Indonesia ya. Coba nanti kalau kalian di psikodiagnostik gitu ya, mungkin bisa tanya-tanya 16 PF yang Indonesia yang seperti apa. Oke. Nah, ini ya. Ini rangkumannya gitu ya. Kepotong ya di 5 ini. Di 6 ini kepotong. Oke. Kalau faktor A itu kalau negatif cenderung tidak ramah gitu ya. Reserve tidak ramah, lebih ke arah pendiam, lebih cuek gitu ya. Kemudian kalau A positif simbolnya berarti lebih outgoing. Jadi nanti kita lihat akan lebih banyak yang mana nih. Nah, kalau yang ini 16 PF yang primer patologis. Jadi masih ingat ya teman-teman ada 23, sorry.
Ya, ada 23 yang normal, kemudian ada yang berapa belas gitu yang patologis. Nah, ini ya, salah satunya di sini. Patologis ini berarti gangguan kepribadian yang dianggap sama Kettle gitu ya. Bayangkan, ini kita lihat dari yang pertama aja. Ada nggak orang yang takut sakit tanpa alasan? Pokoknya aku takut sakit. Loh, kenapa ya? Pokoknya aku takut sakit. Nah, di sini. Ya. Kamu kalau pernah tahu hipokondriasis gitu ya, teman-teman kalau tahu itu yang dimana individu itu merasa dia punya penyakit, tetapi sebenarnya kalau dites macam-macam nggak ada. Ya. Kemudian ini orang-orang yang cenderung memiliki niatan untuk bunuh diri biasanya ke arah sini, merusak diri sendiri. Ya. Ini deskriptornya atau indikatornya ya. Kalau warmnya rendah, itu berarti tipenya kayak gini, orangnya kayak gini. Kalau tinggi, di sini. Ya. Oke, bisa kalian lihat sendiri. Inggrisan nggak popo ya. Kemudian yang terakhir adalah asumsi dasarnya. Nih, selain biologis gitu ya, tetap karena ada faktor biologis menurut Kettle. Kemudian nggak terlalu ngomongin banyak tentang unconscious sama conscious, jadi cukup seimbang. Tetapi Kettle menekankan pada uniqueness, bahwa setiap orang memiliki tetap trait-trait tertentu. Konsepnya free choice, kemudian optimis versus pesimis, dan causality versus teologi tidak berlaku di teori Kettle. Jadi dia tidak ngomongin itu. Jadi kita nggak bisa menentukan dia masuk konsep yang mana. Oke, cukup. Semoga bisa semakin menjelaskan ya teman-teman. Oke, silakan Septian. Oh, sorry. Apakah alat tes 16PF dapat dilakukan secara mandiri terhadap diri kita sendiri ataukah harus dilakukan orang lain? Selain itu, apakah alat tes ini valid dan terjamin nyata hasilnya? Oke. 16PF ini sering digunakan di biro-biro psikologi. Biro psikologi kita pun juga sering menggunakan 16PF. Gitu. Jadi bisa dikatakan ini sudah valid, gitu ya, karena sudah juga diuji cobakan, di tes juga dikembangkan di Indonesia dengan bahasa Indonesia juga, jadi cukup valid. Nah, kalau dilakukan secara mandiri, idealnya gitu ya, idealnya tetap harus ada supervisi dari psikolog supaya interpretasinya tepat, gitu. Tetapi kalau kalian sebagai mahasiswa psikologi bisalah coba-coba nanti, gitu ya. Di psikodiak mungkin bisa tanya Bu Dina gitu ya, psikodiagnostik berapa itu ya, yang tentang tes kepribadian. Nah, nanti kalian bisa tanya-tanya di sana dengan Bu Dina, 16PF-nya bagaimana pengerjaannya. Setahu saya, 16PF itu mudah penggunaannya. Ya, tidak sulit. Kalian bisa melakukannya sendiri sih. Cuma saya tidak akan berikan karena itu bukan di ranah psikodiagnostik. Ya. Jadi untuk alat-alat tes kami yang harus dengan supervisi psikolog tetap kami berikan di psikodiagnostik, di mata kuliah psikodiagnostik, gitu ya. Kalau selama ini teman-teman yang saya kasih alat tes itu yang bisa digunakan secara bebas awam, boleh kalian gunakan. Gitu. Tapi 16PF modelnya lebih seperti itu tadi Septian, mengarah ke kubu mana begitu ya, kubu sini atau kubu situ. Oke, terima kasih juga Septian. Tenang teman-teman, teman-teman bisa coba-coba itu tes-tes kepribadian dari tes grafis gitu ya, nanti di psikodiagnostik. Psikodiagnostik berapa ya? 2 atau 3 saya lupa, pokoknya tentang tes kepribadian. Gitu. Ini kalian ngambil psikodiagnostik berapa? 2.
Oh, 1 Mas Yan. Oh, masih observasi dan interview ya. Oke. Ya, bertahan ya. Berarti semester depan. Semester depan baru akan coba alat tesnya. Gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kalian bisa masuk ke Bella lagi, jawab kuisnya singkat kok. Monggo dijawab. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh tulis di forum diskusi. Benar? Nggak ada pertanyaan? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tetap sehat ya. Terima kasih Bu Sela. Terima Selamat kasih. pagi. Selamat Terima pagi. kasih Bu Sela. Terima kasih Bu Sela. Terima kasih, Bu Sela. Terima kasih, Bu. Yuk, saya end meeting ya. Iya Bu. Yuk.